Nyicil uang pangkat atau UKT? Bisa, ajukan di Fintech sekarang. Siswa sudah diterima oleh lembaga pendidikan? Siswa atau orang tua dapat mengajukan pinjaman dana pendidikan ke Fintech. Berikut langkah-langkah untuk mengajukan pinjaman Fintech reguler. 1. Masuk ke website fintech.id. Jika sudah memiliki akun, klik masuk. Klik daftar jika belum memiliki akun. 2. Masukkan email yang valid, lalu klik lanjut. 3. Lengkapi data dan klik daftar. Anda akan menerima kode verifikasi dari Fintech dan registrasi telah berhasil. 4. Setelah terdaftar, klik masuk untuk memulai mengajukan pinjaman. 5. Masukkan email dan password Anda yang sudah terdaftar, lalu klik masuk. 6. Klik Fintech reguler, lalu pilih institusi yang Anda inginkan. 7. Pilih lokasi institusi dan isi data terkait, lalu klik dapatkan penawaran. 8. Lengkapi kedua data jika siswa dan peminjam berbeda. Jika siswa bertindak sebagai peminjam, cukup mengisi data pada informasi peminjam dan centang pada kolom saya pelajarnya. Pastikan peminjam berada dalam satu kartu keluarga dengan pelajar. 9. Isi referensi peminjam dengan kontak keluarga yang tidak berada dalam satu rumah. Pastikan kontak tersebut bisa dihubungi oleh tim Fintech. 10. Lengkapi data pekerjaan Anda. 11. Upload dokumen wajib yang dibutuhkan dan dokumen opsional bila ada, lalu klik simpan semuanya. 12. Tunggu panggilan verifikasi dari Fintech 1 kali 24 jam pada hari kerja. Setelah pinjaman diajukan, akan ada penilaian kredit oleh tim Fintech untuk proses persetujuan. Bila pengajuan pinjaman berhasil, segera lakukan pembayaran DP atau administrasi dan dana akan langsung dicairkan ke lembaga pendidikan. Terakhir, jangan lupa untuk membayar cicilan Fintech reguler Anda setiap bulannya secara tepat waktu. Fintech, jawaban aspirasi pendidikan. National Geographic explorer Shabana Bazig Rasikh is an amazing person. She believes that girls should have the same chances as boys. They should be able to go to college and have good jobs and become leaders of their country, just like men. But some things are the same in space. The astronauts get up in the morning and they brush their teeth. My favorite town is called Bodrum. My mum is from Bodrum. It's beautiful. Wow, it is beautiful. It is next to the Aegean Sea. Look at the water. It's so blue.
This is Miss Watson. She's been teaching at Weston Heights School for 9 years, and she loves it. But there's one time of day that Miss Watson finds difficult, and she's not alone. Many students associate maths with boredom, confusion, and in some cases, significant anxiety about even giving it a go. We as educators can empower our students by embracing forward thinking and innovative new ways of learning. Matific is an internationally award-winning digital resource that has been proven to increase student test scores by 34% and markedly reduce maths anxiety. When Matific is incorporated into classrooms, mathematical exploration and problem solving is encouraged in a fun and playful way, and as a result, students don't even realize they're learning. Matific uses highly interactive and adaptive episodes to encourage a deeper level of conceptual understanding. Students don't simply learn what the answer to the problem is, but instead spend time learning how to get there. Best of all, Matific can be used at school and at home as homework. Matific is exciting for students and a simple time-saving resource for teachers. It's the perfect mathematical teaching and learning resource. We would love to help you empower your students this year with Matific. Visit www.matific.com to start your trial today. Phonemic awareness. I hear words. Phonetics. I express words. Vocabulary. I know words. Reading comprehension. I know what it means. Literacy. I can read a book. These are all skills that Highlights Library develops by promoting children's confidence and love of reading and writing in English. Highlights Library is a multifunctional reading platform offered by Highlights in alliance with University of Dayton Publishing, with more than 2,000 stories and ebooks for different ages, interests, and English levels. Kids have fun and are happier when they use their innate creativity, curiosity, and imagination for learning. That's why the Highlights Library's learning experience is so fulfilling. The platform includes audios, evaluations. Highlights Library promotes social-emotional skills such as friendship, trust, honesty, responsibility, resilience, and empathy. Known for being very easy to use, friendly with children and adults. In addition to being able to use it from any device and from anywhere, Highlights Library is the best ally for English teaching through reading. What are you waiting for?
Selamat siang, Bapak dan Ibu. Salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang di webinar Pinnacle Alpha Edukasi hari ini. Strategi meningkatkan self-regulated learning anak. Dan terima kasih untuk pembicara kita, Ibu Lis Budiana, yang juga telah bergabung bersama kita. Saya, Yanuarsyana Klaus, staf akademik dari Pinnacle Alpha Edukasi yang akan memandu webinar siang ini. Dan sebelum kita mulai, saya undang Joseph Chan, Retritory Representative dan Education Consultant untuk Southeast Asia, Taiwan, Hong Kong, dan Highlight for Children. So, Joseph. Hello, Yanil. Yeah. Selamat siang. Good afternoon, all the teachers. Hi, I'm Joseph. It is my pleasure to be part of today's session. And Highlights Library is trying to develop the quality reading material through Highlights Library. So I'm really pleased that we can partner with Pinnacle Education in Indonesia, and also I'm really interested to hearing Dr. Lee's session today about the self-regulated learning. So yeah, I'm also wanted to learn through today's workshop. So yeah, and of course, hope we can meet in person after the pandemic, and we can chat and do some face-to-face conversation in the near future, I hope. Okay, so hand the microphone back to Yanil. Thank you. Okay, thank you, Joseph. Bapak Ibu, untuk webinar kali ini, selama webinar perlu saya sampaikan untuk agar peserta memposisikan video di-on-kan jika memungkinkan, Bapak Ibu, dan audio di-off-kan. Oke, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk mengklik reaksi mengangkat tangan, seperti itu Bapak Ibu, pada reaksi di sebelah kanan bawah. Untuk kami aktifkan audio jika ingin bertanya langsung kepada pembicara. Dan Bapak Ibu juga dipersilahkan untuk mengklik pertanyaan pada chatroom yang tersedia. Di akhir sesi, diharapkan juga untuk mengisi link feedback form, dan juga Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami juga akan memberikan lucky wheel untuk 2 peserta yang beruntung pada webinar siang hari ini. Dan juga Bapak Ibu silahkan klik ya pada pertanyaan terakhir jika ingin menebus sertifikat untuk webinar hari ini. Terus selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat pada chatroom yang ada. Oke. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya punya sebuah quotes dari Jane Van Hal. Dia mengatakan bahwa seperti ini. Anak-anak secara alami kreatif, dan tugas kita adalah memberi mereka kebebasan, bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan, serta ruang untuk membiarkan kreativitas mereka berkembang hingga potensi sepenuhnya. Dan untuk menunjang semua itu, kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari seorang yang sudah expert di bidangnya, Ibu Lis Budiana. Beliau sudah menjabat sebagai anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur dan School Development Consultant, dan setelah menghabiskan 32 tahun karirnya sebagai guru K-12 dan kepala sekolah di beberapa sekolah, ia juga bekerja paruh waktu sebagai pengajar di Fakultas Keguruan di Universitas Kristen Petra. Ibu Lis, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan untuk memulai webinar kita hari ini. Silahkan, Ibu.
Terima kasih Bu Yanuar. Bapak dan Ibu, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di siang ini. Walaupun saya tahu di luar itu suasana kayaknya tidak menyenangkan ya, karena hujan terus-menerus, juga mungkin ada sebagian dari Bapak dan Ibu yang terdampak oleh banjir, gitu ya. Nah, jadi saya akan mencoba untuk mengatur untuk tidak peserta untuk tidak bisa annotate sebentar. Oke, jadi sebentar Bapak dan Ibu, saya akan coba atur. Oke, kemudian sebentar ya. Beginilah dengan masalah dengan teknologi. Oke. Udah. Bapak dan Ibu bisa melihat slide saya dengan baik ya, dengan lengkap seksama. Topik kita pada siang hari ini yang akan kita diskusikan adalah bagaimanakah strategi-strategi yang kita dapat lakukan untuk meningkatkan self-regulated learning anak. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa regulasi diri itu adalah satu hal yang kita idam-idamkan untuk terjadi pada anak-anak kita. Artinya, self-regulated learning itu mereka bisa secara self-regulation memiliki ability untuk monitor sama mengontrol their own behavior. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk Bapak dan Ibu karena kita semua akan lebih nyaman dengan bahasa Indonesia. Jadi artinya self-regulated itu adalah belajar regulasi diri, yakni belajar untuk memonitor, mengontrol, mengatur perilaku, emosi, dan pikiran. Sehingga kita bisa mengatur sendiri apa yang harus saya pelajari dengan sungguh-sungguh, sejauh mana kita mempelajarinya, kemudian ketika ada kendala kita bisa mencari jalan keluar, kita bisa mengubah dan mengatur setiap langkah-langkah kita dalam belajar atau dalam mengatasi situasi yang terjadi dalam pembelajaran kita sedemikian rupa untuk sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Nah, bila kita orang tua ataupun guru memiliki anak yang mempunyai self-regulasi yang tinggi atau memiliki regulasi belajar tanpa perlu dipaksa atau didorong, melainkan dari dalam diri sendiri, itu kita akan sangat senang sekali ya. Berarti itu adalah satu hal. Anak kita udah tahu sendiri deh pokoknya kapan dia harus belajar, kapan dia harus menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Nggak perlu diteriakin lagi, nggak perlu dikejar-kejar, apalagi dihukum dan lain sebagainya. Dalam diri kita mungkin ini adalah satu hal yang kita peroleh saat ini setelah melalui banyak waktu atau melalui setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, namun kan kita tidak bisa menunggu anak-anak itu sampai dia besar dewasa seperti kita. Kita melihat sekarang ini, apalagi sekarang ini pandemi ya, saya mendapatkan banyak keluhan anak-anak itu terutama di awal-awal pandemi dulu. Mereka merasa saat-saat ini tuh seperti holiday. Gitu ya, tidak sekolah di rumah. Jadi holiday yang sangat panjang sekali. Jam tidur terganggu, jam main belajar terganggu, jam makan terganggu. Karena mereka merasa bisa sampai malam, karena besok pagi nggak harus pagi-pagi keluar dari rumah untuk pergi ke sekolah dan sebagainya. Nah,
Regulasi diri ini tidak didapatkan dengan demikian saja dalam diri setiap orang. Mau dia usia berapapun, ketika dia dewasa belum tentu seperti yang tadi saya ungkapkan, seperti yang kita perkirakan. Ketika sekarang anak-anak ini kayaknya sepertinya tidak punya regulasi diri, nggak punya self-regulated. Nanti ketika dia dewasa, dia akan tahu sendiri, dia akan memiliki self-regulated diri sendiri. Belum tentu, karena tidak semua orang dewasa itu memiliki sebuah regulasi diri yang baik. Artinya kita lihat dalam lingkungan teman kerja kita di kantor, ada yang selalu miss deadline, ada yang selalu ketinggalan ini itu, ada yang selalu tidak mampu menyelesaikan target. Nah, itu artinya regulasi dirinya masih tidak bagus, tidak tinggi. Sebetulnya regulasi diri dalam setiap manusia itu kuncinya adalah di kognisi atau di pemikiran atau di otak, di kognitifnya. Jadi, manusia itu sesungguhnya pribadi yang bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, sebentar Bu. Mengatur diri sendiri itu artinya mau dia mengatur dirinya secara disiplin tinggi, secara memiliki kecepatan kerja yang cepat, yang keras, atau sebaliknya. Mengatur diri, nanti aja, semua serba santai, semua tidak terlalu ditargetkan. Pokoknya nyantai aja, semau gue, mengikuti aliran air atau aliran udara, saya nggak tahu. Jadi tergantung dari setiap dari kita sendiri. Cara pengaturan itu sesungguhnya merupakan bagaimana kita mengelola dukungan kognitif pada emosi. Jadi kita memiliki yang namanya kognitif atau daya pikir. Kita juga memiliki emosi. Apa yang terjadi pada emosi dan kognitif atau daya pikir kita itu menentukan atau berdampak pada perilaku kita. Nah, yang ketiga, ketika kita mengatur konsekuensi terhadap tingkah laku kita itu akan membawa dampak bagi perilaku selanjutnya. Contohnya, ketika kita sekali ketinggalan pesawat karena kita yang tadi saya bilang lelet, biasanya kalau mau pergi naik mobil sendiri kan ditunggu. Kali ini pesawat tidak mungkin menunggu kita. Nah, satu kali kita ketinggalan dan itu berdampak rugi besar, itu akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Berikut-berikutnya kita akan meluangkan waktu yang cukup panjang, gitu ya. Kan kita tidak tahu tiba-tiba perjalanan ke airport itu ada macet yang bagaimana. Jadi bagaimana kita mengatur konsekuensi kita terhadap tingkah laku itu juga merupakan regulasi diri. Gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, di dalam otak ini kan tadi saya sampaikan bahwa semua itu awalnya dikelolanya dan segala sesuatunya itu pokoknya gitu ya, pengolahan utamanya ada di otak. Jadi di dalam otak inilah kita akan ada self-aware. Itu semuanya dalam regulated learning. Kemudian strateginya bagaimana supaya kita bisa mencapai? Strateginya bagaimana supaya kita tidak kehilangan atau ketinggalan pesawat tadi? Strateginya bagaimana untuk kita bisa mendeterminasi diri sendiri atau kita berhubungan dengan orang lain agar tujuan kita tercapai. Ataupun ketika menghadapi pencobaan, menghadapi kendala maupun menghadapi kegagalan, kita itu memiliki resiliensi. Itu semua ada di dalam bungkus self-regulated learning. Ya. Jadi, semuanya ini adalah konstruksi cara berpikir, konstruksi otak kita. Dan konstruksi otak itu kaitannya erat dengan emosi.
Jadi bagaimana emosi kita itu erat kaitannya dengan kita memiliki regulasi yang baik atau regulasi yang tidak baik. Maksudnya memiliki satu target kehidupan yang cekatan, yang tepat waktu atau tidak. Nah, dan yang mengolah emosi itu sebetulnya adalah kognitif. Karena tadi saya sampaikan kognitif konstruksi. Jadi kognitif konstruksi itulah yang harus mengendalikan emosi kita. Contohnya, ketika kita melihat orang marah, ya, ada orang itu yang marahnya itu marah banget sampai dia teriak gitu. Nah, berarti kan dia perilakunya dikuasai oleh emosinya. Tetapi ada orang yang marah, ya. Tapi marahnya itu dengan cara yang elit. Nah, saya itu karena suka bepergian dengan pesawat karena pekerjaan saya, kan seringkali pesawat itu terlambat dan lain sebagainya, ya, delay. Nah, dari situlah saya bisa melihat ketika orang itu meluapkan kekesalannya atau kejengkelannya gitu ya. Ada yang emosinya tuh sampai marah, ada yang sampai angkat, sampai pegang itu bajunya petugas ground itu ya, dia marah-marah. Tapi ada yang marahnya dengan sangat elegan sekali. Nah, marah dengan sangat elegan, artinya apa yang jalan? Yang jalan adalah kognisinya, otaknya. Dia berpikir saya siapa? Ada banyak orang di situ. Walaupun yang saya ungkapkan itu adalah hak saya yang teraniaya dan orang petugas itu tidak betul, tapi cara saya marah itu akan mencerminkan siapa diri saya. Jadi dia marah dengan baik. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa ada satu penelitian yang meneliti bagaimana emosi, kaitannya dikerucutkan lagi dengan menunggu. Menunggu itu erat kaitannya dengan emosi. Ketika kita harus menunggu, dan menunggunya itu tanpa kepastian, itu akan sangat menguji emosi kita. Ada satu penelitian di anak-anak usia antara 3 sampai 5 tahun, anak-anak ini diberikan satu candy atau itu ya, marshmallow. Anak itu diperintah untuk menunggu. Nanti kalau dia bisa menunggu sampai petugasnya kembali, baru makan marshmallow-nya, maka dia akan mendapatkan marshmallow 2, ditambah lagi 1. Nah, dari beberapa anak itu kelihatan, ada yang bisa menunggu, ada yang tidak bisa menunggu. Kita lihat videonya. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay?
I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Lucu ya. Jadi ada anak yang tahan untuk dia tetap menunggu sampai orangnya datang dan dikasih 2. Tapi ada yang tidak tahan. Nah, penelitian ini diadakan di tahun 60. Setelah 20 atau 30 tahun kemudian dicari anak-anak ini dan terbukti bahwa anak-anak yang bisa menunggu, dia memiliki regulasi diri yang baik dan dia menjadi orang yang sukses. Nah, jadi penundaan kepuasan atau delay gratification itu merupakan satu skill pengaturan diri, ya, skill regulasi diri yang terbukti akan melatih kita untuk mampu mengendalikan diri kita. Nah, ini terjadi di anak-anak. Bagaimana dengan orang dewasa? Bagaimana dengan kita? Semua orang dewasa. Saat ini, aduh karena cuacanya seperti ini kayaknya mau mengerjakan apa-apa itu malas banget ya. Jadi kita mau tidur sebentar lagi, kita mau malas-malasan sebentar lagi. Nanti kalau sudah mendekati deadline, baru kita begadang semalaman menyelesaikan semua pekerjaan kita. Nah, saya adalah seorang dosen. Banyak dari mahasiswa saya itu yang mengatakan begini, Bu, ada satu hal gitu yang membuat kita semua itu kayaknya sama. Apa? Yaitu the power of kepepet. Katanya gitu. Kalau sudah kepepet itu kayaknya ada power yang kuat untuk bisa menyelesaikan semuanya. Regulasi diri tidak seperti itu karena bagaimanapun juga manajemen waktu yang baik itu akan menghasilkan hasil kerja yang baik, menghasilkan hasil belajar yang baik. Nah, kita lihat bagaimana di kalangan orang dewasa. Tadi kan anak-anak, ya kan? Bagaimana di kalangan orang dewasa? Jadi dari preschooler maupun orang dewasa disuruh menunggu. Okay, here's the deal. There's a marshmallow for you. You can either wait and I'll have another marshmallow for you, or you can eat it now. And then you only get one. And when I come back, I'll give you 2, okay?
am I doing? It's fucking marshmallow. How'd you do? Okay. How'd you do? Oh, You did good. hard. It was so hard. You wanted to eat it, right? Well, I told you I'd give you another one. Now you have both. Ya, lucu ya Bapak dan Ibu. Jadi self-regulated learning itu bukan hanya untuk anak-anak, nampaknya untuk kita. Dan self-regulated learning itu dipelajari, dilatihnya seumur hidup. Nah, ketika saya menyiapkan materi ini, saya juga sekarang punya satu pemahaman. Saya adalah seorang dosen. Untuk mengajar itu menyenangkan, ketemu dengan mahasiswa, diskusi. Hal yang paling berat sebagai dosen adalah mengkoreksi ujian. Jadi setelah UTS, setelah UAS, untuk koreksi itu berat sekali ya. Dari sekian banyak mahasiswa itu saya harus baca satu-satu. Nah, dan bekerja itu yang berat adalah memulainya. Jadi untuk memulai itu berat. Apalagi godaannya sekarang ini Netflix diskon banyak gitu ya, karena semua orang di rumah. Jadi bisa mau nonton film dulu atau mau koreksi dulu. Nah, jadi self-regulated learning itu memang dikendalikannya oleh motivasi. Motivasi kita mengerjakan apa. Tetapi ada dua komponen yang harus kita kendalikan yang akan merupakan motor dari regulated learning, yaitu emosi sama cognition. Bagaimana kognisi kita itu harus mengendalikan emosi kita. Kalau nurutin emosi, yaitu maunya happy-happy dulu, nyantai-nyantai dulu, baru kerja. Itu sama dengan anak-anak. Maunya dia nyantai, nggak usah mengerjakan project-nya, homework-nya, latihannya, worksheet-nya, nggak usah. Maunya itu sesuatu yang happy. Jadi kalau mau melatih anak, kalau mau melatih diri kita, saya temukan satu clue atau satu kiat, yaitu emosi kita itu harus sama-sama, harus maksudnya satu line, harus satu tujuan. Kita harus mengerjakannya itu dengan suasana yang senang, dengan mau dengerin musik boleh, mau tapi sesuatu yang menyenangkan hati. Jadi makanya kalau belajar itu suasananya menyenangkan, maka belajar itu akan giat, belajar itu akan cekatan, belajar itu akan ditempuh dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Nah, disinilah kunci dari self-regulated learning. Jadi kita harus membantu anak untuk mampu menetapkan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan 2 marshmallow. Daripada hanya 1, itu dapat 2. Itu tujuannya. Kemudian kita membantu mereka untuk memilah mana yang harus diabaikan. Jadi makanya tadi seperti orang dewasa tadi, yang membuka bajunya, ditutupin aja marshmallow-nya. Jadi lebih baik nggak kelihatan mata. Jadi mana yang harus diabaikan? Sudah, jangan buka channel Netflix. Jangan lihat mainan di depan kita. Jangan memulai membaca majalah. Karena kalau sudah baca sebentar, 1 halaman, 2 halaman, nggak akan cukup. Akan keterusan. Jangan memulai membaca misalnya komik. Karena kalau saya membaca komik, saya tidak akan koreksi. Itu yang terjadi di kita, ya kan? Nah, kita mesti melatih karena mendapatkan kemampuan self-regulated learning ini dibutuhkan latihan. Bukan hanya sekali. Tetapi kita melatih diri kita. Seperti kita berolahraga. Melatihnya 1 kali, 2 kali terus. Lama-lama kita akan memiliki pola hidup seperti regulated learning, punya self-regulated. Jadi punya satu regulasi diri sendiri dari dalam diri kita sendiri, sehingga kita tahu menetapkan, memilih tujuan yang baik, dan memilah ini aktivitas yang nanti aja, ini dulu. Begitu, ya.
Nah, karena seringkali kita itu kan diperhadapkan kepada have to do, aktivitas yang harus kita lakukan, dan aktivitas yang ingin kita lakukan. Itu sejak anak-anak, gitu ya. Sejak kecil, kamu yang harus melakukan apa? Mengerjakan PR dulu, atau main dulu. Pengennya ya main, pengennya dengan teman, begitu. Tetapi, nah, apa yang harus kita lakukan dulu? Ini adalah tantangan yang dialami mulai dari anak-anak sampai kita dewasa, ya. Sekarang atau nanti, ya. Baca komik sekarang atau nanti. Mau nyantai dulu, santai sekarang, main sekarang atau nanti. Dan kita ajarkan anak-anak untuk setting priorities. Jadi apa yang harus dilakukan dulu, ya? Ketika selesai pembelajaran, apa yang harus dilakukan dulu? Walaupun itu tugas atau proyek yang harus dikumpulkan minggu depan atau masih 2 minggu lagi, jangan tunggu sampai due date, gitu ya. Jangan mengharapkan the power of kepepet itu tadi. Itu yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Karena ketika waktunya sudah sangat pendek, ketika Anda harus mencari atau Anda harus membutuhkan satu hal yang lain, sudah tidak ada waktu. Dan berpikir secara tergesa-gesa itu pasti akan menghasilkan satu hal yang tidak sebaiknya ketika kita berpikir dengan rileks dan punya waktu yang cukup. Latihlah anak untuk strategi pengaturan diri itu melalui situasi harian. Jadi semuanya itu pada waktu yang tepat. Jadi semuanya itu secara jadwal rutin. Rutinitasnya. Jadi selalu bangun itu pukul berapa sampai berapa. Dan langsung mandi. Supaya merasa segar dan punya energi. Makan itu teratur. Belajar itu teratur. Nah, ini tantangan yang sangat besar sekali bagi anak-anak maupun diri kita di masa pandemi ini yang learn from home, work from home. Nah, kemudian rutin itu jadinya sangat penting, gitu ya. Kenapa rutin itu penting? Itu bukan hanya untuk anak, tetapi rutin itu membuat mental kita sehat. Ya. Ketika kita memiliki daily rutin, jadi rutin tidur itu antara jam berapa? 9 sampai 10. Bangun jam berapa? Antara 5 sampai 6 gitu. Ketika itu terjadi dalam hidup kita, itu akan membuat bukan hanya badan kita sehat, bukan hanya imun kita cukup kuat, tetapi juga mental kita sehat. Nah, jadi yang berikutnya, pilihkan permainan dan aktivitas harian anak yang meningkatkan self-regulation skill-nya. Kita sudah tahu sebagai orang dewasa kelemahan-kelemahan kita apa. Ya, kemudian kita sudah tahu bahwa self-regulate learning ini komponen utamanya adalah emosi dan kognisi. Nah, apa yang kita lakukan sehari? Biasanya emosi kita itu lebih menang, emosi kita lebih menentukan. Kan lebih enak yang enak mendengarkan musik yang bahagia. Nah, carilah aktivitas-aktivitas yang secara emosi itu menyenangkan. Sama seperti kita, ketika kita orang dewasa di dunia kerja kita sudah tidak menyenangkan, yang mereka katakan sudah tidak kondusif, akan malas segalanya. Regulate learning-nya nggak akan jalan, nggak akan berkembang dengan baik. Jadi, anak-anak kita cari aktivitas harian yang kira-kira meningkatkan self-regulation skill-nya. Di antaranya bacaan-bacaan yang baik. Di antaranya aktivitas-aktivitas positif. Kalaupun permainan yang meningkatkan kemampuannya. Mau permainan-permainan yang table board, seperti Halma, seperti Monopoly, maupun permainan lain, aktivitas pun aktivitas yang berguna. Mau bersepeda, itu juga berguna. Mau memancing dengan orang tua, itu juga berguna. Mau permainan-permainan yang menumbuhkan soft skill anak. Itu semua
secara tidak langsung itu akan meningkatkan self-regulation anak. Jadi ketika dia sudah memulai, contohnya bacaan di highlight, ketika memulai bacaan, mereka harus selesai. Tidak di tengah ditinggal gitu ya. Dan selesaikan. Ketika sudah memulai segala sesuatu ya, selesaikan. Dan ketika melakukan itu, ada pertanyaan yang harus diisi atau apa, ada feedback dari aktivitas. Jadi aktivitas yang dilakukan itu sampai tuntas dan terfeedback dengan baik. Karena fakta menunjukkan bahwa banyak anak-anak di rumah itu memulai sebuah aktivitas tidak menyelesaikannya. Jadi sudah ambil Lego, dibuka, main sebentar, ditinggal. Kemudian pindah ke ruang tengah, buka lemari, bongkar mainannya yang lain. Misalnya bongkar mainan, misalnya Halma buka, dibongkar, habis itu ditinggal. Jadi melakukan aktivitas tidak sampai selesai. Nah, itu bukan latihan yang baik untuk meningkatkan self-regulation anak. Ketika kamu sudah memulai, habis pakai sepeda, main, kembalikan ke sepeda ke tempatnya. Kalau sepedanya ada di halaman dan sepedanya itu harus dikunci, ada rantainya, minta anak untuk memarkir dengan baik hingga merantai dan menguncinya. Satu hal yang terjadi saja ya ketika di rumah. Ketika anak itu mau minum susu, dia ambil gelas, diletakkan di meja makan, buka lemari es, ambil kotak susu, buka kotak susu, dituang setengah, kotak susu diletakkan di meja makan, dia ambil minumnya, diminum, minumnya diletakkan di meja makan, kotak susunya dibiarkan di meja makan, tidak ditutup kembali, tidak dikembalikan ke lemari es. Nah, itu situasi harian yang umum terjadi. Ketika kita sebagai orang tua, anak-anak kita seperti itu. Itulah yang jadi satu hal yang perlu kita notifikasi ya, yang perlu kita lihat, kita catat, kita camkan, tidak seperti itu. Latihan self-regulation skill dari hal-hal yang sederhana, yang keseharian. Bapak dan Ibu, latihan self-regulation skill itu seperti ada cycle-nya ya, seperti ada 3 hal yang seperti roda yang berputar demikian. Yang pertama itu plan atau set goals. Yang simple aja, misalnya karena Dek, kamu tadi kan siapa tadi yang pengen minum susu? Mama nggak apa-apa kalau kamu mau minum susu, oke, set goal. Misalnya Dek, kamu ambil gelas. Gelas itu setiap kali kamu minum ambil 1 gelas baru dan kamu ambil gelas baru. Kalau kamu mau minum pakai gelas itu, pilihlah kemudian carilah tutup dan letakkan untuk dipakai berkali-kali. Set kamu ambil susu dari dalam lemari es, pakai strategi ketika kamu menuangnya gitu. Tuanglah yang cukup saja. Kalau kamu terlalu banyak tidak perlu sampai 1 mug itu kamu penuhkan. Kamu tidak habis. Kamu tinggalkan setengah, kamu tinggal main, itu susunya juga akan terasa asam. Nggak baik. Nah, ketika ibunya menjumpai ada susu setengah gelas yang sudah lama nggak diminum, sudah agak setengah rusak, kemudian ada 1 box susu juga yang tutupnya terbuka dan sebagainya, kita gunakan itu sebagai refleksi atau adaptasi. Ini kira-kira tadi siapa yang melakukan ini? Lihat. Susunya ini masih banyak, tapi 1 kotak ini rusak. Karena apa? Karena kamu lupa mengembalikan. Itu tadi, ketika kamu mengambilnya, kamu tidak mungkin menghabiskan 1 mug, tapi kamu tuang susunya sampai penuh. Tapi kamu hanya minum setengah, dan sebagainya. Ketika PR itu sudah mencapai due date, nggak dikumpulin, kemudian dia dihukum. Oke, Dek, kita buat plan. PR itu dikumpulinnya kapan? Seminggu depan, oke. Set goals, 1 minggu, berarti kalau dikumpulkan hari Rabu, berarti hari Senin itu harus sudah selesai. Nah, sekarang ini hari Kamis. Kamu mencari bahannya. Pakai itu strategis, kamu tulis, kamu harus cari bahan Kamis, Jumat. Kemudian Sabtu, Minggu, itu kamu mulai kerjakan. Ketika kamu butuh bantuan, kamu bisa bertanya sama kakak, bisa bertanya sama mama, bisa bertanya sama papa, sebelum masa harus mengumpulkan due date-nya. Nah, ketika dia dihukum oleh guru lagi,
Kita pakai itu sebagai refleksi dan adaptasi. Kenapa kok kamu sampai dihukum lagi tidak mensubmit PR sesuai waktu? Jadi sama, semuanya itu seperti urutan cycle dari 3 ini. Ini sesuatu yang simple, sesuatu yang mudah untuk dilakukan, bukan Bapak dan Ibu. Nah, satu hal yang bisa kita lakukan saat ini bagi kita semua yang sudah pengguna Highlight Library. Highlight Library kita dapat pakai untuk sarana kita melatih self-regulated learning anak. Pertama, ketika kita membaca materi ini menyenangkan kan? Sesuatu yang fun. Ada videonya, gambarnya juga menyenangkan bagi anak. Kemudian ketika dia harus baca, bisa dibunyikan audionya. Nah, kita dengan anak-anak dalam satu keluarga, kita bisa merencanakan dan menetapkan tujuan melalui jadwal tetap setiap hari. Ya, kita jadwalkan, pokoknya kita baca buku bersama-sama di jam-jam, misalnya setelah mandi sore, jam 5, begitu, menunggu makan malam, kita bisa baca buku. Oke, Dek, kita bisa set, kamu baca buku yang mana, Mama juga baca yang mana. Setelah itu kita bisa diskusi. Nah, kita buat strategi-strateginya itu bersama dengan anak. Untuk bilang memahami apa yang kita lakukan, apa yang kita strategikan, dan apa yang kita pelajari. Dan kita bisa mengambil manfaat dari konten-konten bacaan itu. Baik itu bacaan yang menyenangkan, yang lucu sebagai hiburan, maupun bacaan yang berisi materi, yang non-fiksi, maupun yang fiksi, kita bisa pilih. Ya, kita bisa diskusikan dengan anak. Bila perlu kita bisa tulis, misalnya kalau di rumah itu ada whiteboard kecil atau ada apa, kita set tujuan. 1 minggu kita mau baca berapa buku, ya jumlahnya ini. Kamu sudah mencapai belum? Silahkan pilih. Silahkan pilih tingkat kesulitan, misalnya mau yang level berapa, gitu ya. Ketika 1 minggu kemudian kita lihat kan itu gagal, misalnya bacaan 1 aja nggak selesai. Hei, kenapa? Karena males, Ma, bosen, Ma, aku sudah ngantuk, baca sedikit aku sudah ngantuk. Oke, kita evaluasi kamu kalau malam tidur jam berapa, gitu ya. Nah, pagi harus bangun pagi karena masanya untuk online. Sekolahnya sudah mulai jam 8, nggak bisa. Bangunnya sudah dibangunin susah karena tidurnya udah lewat dari jam 12 gitu ya. Nah, itu sebagai kita pakai sebagai sebuah refleksi, kita pakai sebagai sarana dengan hal-hal yang sederhana, dengan aktivitas keseharian yang tidak memerlukan teori yang pelik, kita bisa melatih self-regulated learning anak. Karena self-regulated learning ini perlu latihan setiap hari, mau usia berapapun, bahkan sampai kita dewasa, kita pun masih perlu terus melatih diri kita sendiri. Untuk kita memiliki sebuah motor gitu ya, yang bisa menggerakkan diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Everything that we have to do, not we want to do. Gitu. Karena kita tahu ya Bapak dan Ibu, bahwa semuanya itu dari feeling. Feelings itu yang meng-create behavior. Kan kita ingin behavior, kita ingin sikap yang baik gitu kan ya. Sikapnya itu yang akan membuat pemikiran kita. Dan pemikiran itu, thought itu create feeling. Jadi thought itu yang harus mengelola feeling. Ketika kita malas, ketika kita jengkel, ketika kita sedih, biarlah kognitif kita yang orang bilang akal sehat itu yang menguasai pikiran, perasaan kita, yang mengatasi kemalasan kita, yang meregulasi kita untuk bergerak, untuk belajar. Kuncinya hanya di sini. Jadi ketika kita bagaimana melatih anak untuk memiliki regulasi diri yang tinggi, yang bagus,
Ya, kita ajak dia untuk berpikir, untuk menguasai apa yang menjadi emosinya, kemalasannya, keengganannya, enggan ini, enggan itu. Kita berpikir, Dek, jam itu berjalan terus, gitu ya. Nah, itu semua perlu ada satu hal yang akan kita pakai sebagai objek untuk melatih lingkaran ini, ya. Bagaimana kita berpikir secara positif untuk menguasai feeling kita, dan feeling itu akan menguasai behavior kita. Kita bisa memakai tools, yaitu buku-buku bacaan. Sangat ideal sekali memakai highlight library karena di situ materi bacaannya itu fun bagi anak. Tampilannya itu menyenangkan, gambar-gambarnya semuanya itu menyenangkan. Dan ada audio, ada video, dan bisa tercatat tanggal berapa, baca berapa jam, berapa di mana, itu ada semuanya di situ. Nah, tools yang sangat luar biasa ini akan sangat baik bila kita gunakan menjadi sangat maksimal untuk menghasilkan satu hal yang tidak terlihat, gitu ya, sesuatu yang tidak tersurat, yakni self-regulate learning. Dan kita melakukannya bersama dengan anak. Kita sebagai guru maupun sebagai orang tua bisa melakukannya bersama-sama dengan anak. Di dalam kelas, di dalam ruang kelas virtual kita sama-sama set target dengan anak-anak. Ketika target itu tidak tercapai, kita kembali ke lingkaran tadi. Kita rencanakan, kita action, buat strategi, dan kita evaluasi kenapa kok tidak terjadi, kenapa tidak tercapai. Kita buat plan yang baru, gitu, rencana yang baru, strategi yang baru. Nah, kalau kayaknya target 4 buku misalnya dalam seminggu kesulitan, bagaimana kalau 2 dulu? Oke, sekarang kamu yang tentuin bukunya. Oke, kita mau buat challenge. Ya, anak yang tentukan untuk kita, orang tua atau gurunya, dan kita orang tua yang pilihkan untuk anak. Ada satu yang kamu pilih sendiri, ada satu yang kita pilihkan. Atau kita baca satu buku yang sama. Kemudian kita akan berlomba. Gitu ya. Tuh, jadi satu hal yang sangat mungkin untuk dilakukan. Dan ingat, self-regulated skills ini dibentuk seumur hidup. Kita pun saat ini, berapapun usia Anda, bukan satu hal yang ketinggalan, ya, bukan sesuatu yang tidak berguna kalau kita terus melatih self-regulate kita. Ya, saya membaca buku highlight itu, saya set bacaan-bacaan yang saya dulu ketinggalan ketika masih anak-anak, maupun hal-hal yang baru, karena kita sulit ya untuk bacaan-bacaan yang levelnya sudah tinggi. Itu kontennya bermanfaat, target setiap minggu berapa buku itu juga bermanfaat bagi kita. Saya bukan masalah membacanya, tetapi kita bisa pakai itu sebagai tools, sebagai cara, sebagai ajang latihan bagi kita untuk kita setiap hari itu melakukan hal-hal secara rutin dengan baik. Begitu. Jadi itu yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Sekarang waktunya untuk question and answer. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, makasih Bu Lis. Ini juga ada pertanyaan yang menggelitik, Bu. Tadi menyingkapi video yang tadi Ibu sampaikan, ini ada pertanyaan juga. Ini video untuk orang dewasa itu gimana ya, Bu? Apakah memang ada special needs-nya atau seperti apa? Karena ternyata juga menggelitik bahwa apa iya orang dewasa juga sebegitu tidak memperhatikan instruksinya begitu. Mungkin bisa disingkapi, Bu. Saya cerita ya, jadi itu di tahun 60 mestinya, ada satu profesor di Harvard, mungkin ya, Harvard University, saya lupa di universitas. Jadi gini, itu dia ingin melihat apakah emosi orang itu bisa mengendalikan emosinya. Jadi kalau anak-anak dikasih tahu gini, kamu tunggu sampai saya kembali.
ketika melihat marshmallow di depan mata dan menahan diri untuk tidak makan gitu ya kan. Sampai ketika orang petugasnya itu kembali, ketika belum dimakan, dia akan mendapatkan 2. Tetapi tidak diberitahu harus nunggu berapa lama. Dan orang dewasa itu juga tidak diberitahu harus menunggu berapa lama. Dan menunggu itu sungguh sangat men-challenge emosi, gitu ya kan. Kayaknya lama, aduh tinggal makan satu aja ini, apa sih? Bukan masalah lapar. Mereka tidak lapar, ya dipastikan mereka tidak lapar. Tetapi gemes gitu ya, kok enggak, aduh untuk ini kok nggak bisa gitu, udah kelihatan di depan mata gitu aja. Nah, sama. Ketika pesawat kita delay, kita diminta untuk menunggu. Orang akan tanya, berapa lama harus menunggu? Berapa lama harus menunggu? Begitu kan? Nah, ketika ternyata masih harus menunggu, terus udah nggak sabar gitu ya. Itulah. Jadi memang emosi kita itu yang menggerakkan kita akan sukses atau tidak. Emosi kan. Ketika kita gini, aduh kok males ya, koreksi sedemikian banyak begitu. Ketika kita tidak mengkoreksi, tidak hanya melihat saja, ya semakin malas rasanya. Kayaknya makin dilihat makin banyak kerjaannya. Contohnya membersihkan rumah aja. Ketika kita melihat di sink kita, piring kotor, gelas kotor bertumpuk, semakin dilihat kayaknya semakin malas gitu ya mencuci piring gitu kan. Nah, itu kan tujuannya di situ, tantangannya tuh di situ. Begitu. Ini ada pertanyaan. Iya, ada juga pertanyaan di chat room, Ibu. Iya, bisa dibacakan. Ini dari Ibu Esther. Jadi bagaimana menghandle anak, mungkin Ibu Esther mungkin bisa mau langsung bertanya ke Ibu Lis, mungkin ini bagaimana menghandle anak, mungkin gimana? Selamat siang Bu Lis. Begini, maksudnya bagaimana untuk menghandle biasanya seorang anak yang sudah dewasa, seorang anak yang bukan anak-anak lagi, tapi kita bertemu dengan mereka pada waktu dia sudah dewasa, karena kan sudah terbentuk dari keluarganya ya. Jadi bagaimana untuk mendidik mereka lebih lagi? Karena untuk 1-2 kali itu tidak mungkin bisa itu, tapi harus terus-menerus. Tapi kadang sampai batas tertentu sudah kehilangan akal. Bagaimana untuk mendidik mereka lebih lagi gitu ya? Oke Bu, gini. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bu. Sebetulnya gini, self-regulate, apa yang mendorong kita, yang meregulasi kita apa? Itu adalah yang kita dapatkan, reward, ya kan? Untuk anak tadi rewardnya kamu akan dapat marshmallow kedua. Kalau kita orang dewasa, rewardnya apa Bu? Rewardnya adalah upah, ya kan? Semua karyawan rewardnya upah. Nah, upah inilah yang saya adalah pimpinan lembaga ya Bu. Saya bisa melihat bahwa ada anak-anak itu, kaum sekarang milenial, yang usianya berapa, dia masih mendapatkan support secara finansial dari orang tuanya. Itu berbeda dengan mereka yang harus berdiri sendiri. Gitu kan? Jadi, bagaimana caranya untuk menghandle orang dewasa, untuk agar dia memiliki self-regulate, untuk dia mencapai target, untuk dia menyelesaikan tugas tepat waktu? Ya reward. Rewardnya apa? Rewardnya bonus, rewardnya uang, begitu. Untuk remaja, begitu. Saya juga untuk remaja ini saya juga punya pengalaman dengan anak saya. Jadi ketika kamu mau selesai tepat waktu, kamu dapat bonus. Jadi ketika kamu menyelesaikan, misalnya dia lulus SMA dengan nilai yang baik, dia bisa masuk. Saya bilang gini, kalau kamu lulus SMA dengan baik dan kamu masuk ke perguruan tinggi dengan jalur prestasi, kan harusnya misalnya mama bayar uang masuk kamu 10 juta, tapi karena kamu masuk jalur prestasi yang hanya perlu bayar 2 juta, 8 jutanya itu untuk kamu. Waktu itu bisa dipakai sebagai uang muka untuk beli mobil. Jadi reward, dan reward itu pun kalau saya perhatikan tidak akan semata-mata bisa dicapai ketika tidak dilatih setiap harinya, Bu. Karena banyak orang yang mengatakan saya mau reward,
Saya mau bonus. Ketika hasil penjualanmu bagus, kamu dapat bonus 10 juta. Saya mau bonusnya. Tetapi dalam 1 bulan yang ada 20 hari kerja, itu hari kerja pertama masih nyantai dulu, hari kerja kedua masih nyantai dulu, sampai hari kerja ke-9 malah sampai nyantai, baru hari kerja ke-20 baru dikebut untuk mendapatkan target. Sehingga dapat bonus penjualan 10 juta. Itu tidak akan tercapai. Nah, semua latihannya itu day to day, dari hari ke hari, dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Nah, kalau kita misalnya tadi saya minta anak-anak kita untuk menyelesaikan mencuci piring dan sebagainya, itu kan jadi kita bertengkar dengan anak. Nah, saya bukan mengagungkan highlight, tetapi saya menggunakan highlight. Ini saya ajarkan ke guru-guru di sekolah tempat saya memimpin, juga orang tua. Karena anak itu senang gitu kan, malas membaca buku, lebih suka main atau lebih suka nonton YouTube. Oke, buka highlight, baca 1 buku, ternyata menyenangkan. Jadinya pengen baca lagi, ternyata menyenangkan. Itu yang saya alami juga ketika saya baca yang tentang penelitian, tentang tanaman, tentang hewan gitu ya, yang non fiksi. Itu bagi kita orang dewasa itu kan awalnya malas, tapi ternyata saya tahu. Jadi tentang jamur saja itu ternyata menarik sekali. Jadinya saya akan baca lagi. Biasanya begitu. Setelah baca 1 buku, menarik, fotonya bagus gitu ya. Kita pengen baca lagi 2 buku. Jadinya kita baca dan saya bisa targetkan pokoknya saya harus membaca. Karena ini contoh bagi saya. Membaca itu kadang saya tidak hanya untuk mengejar konten. Tetapi bagi seorang yang usianya sudah 50 lebih, membaca itu juga melatih agar otak kita itu kan bergerak terus kan. Supaya nggak gampang pikun gitu kan. Nah, anak-anak ketika dia rajin membaca, ketika dia suka membaca, setelah dia dewasa, semua bacaan akan dia lalap. Ketika dia harus masuk di perguruan tinggi, ketika dia harus melakukan penelitian, kuncinya hanya 1, Bu, membaca banyak gitu. Jadi self-regulate learning itu adalah skill kehidupan. Dan untuk bisa mencapai itu, kita bisa melakukan banyak cara, bisa melalui banyak jalan. Salah satunya yang saya sampaikan di siang hari ini, gitu Bu. Ya, baik Bu Lis, berarti itu juga secara nggak langsung bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Tita ya untuk apakah ada perkiraan rentang waktu gitu ya. Oke, silakan. Baik, Kak. Kalau saya satu lagi boleh begini Bu, kalau seandainya kita kasih reward untuk setiap apa yang kita bilangnya untuk self-regulated ini, apakah nanti lama-kelamaan motivasi mereka itu hanya it's because of the rewards, I'm going to do that gitu loh. How to handle this? Ya, sebetulnya pertanyaan Ibu itu oke gitu ya. Saya juga mempertanyakan hal yang sama. Tetapi Bu, kayaknya kita itu manusia itu selalu memiliki tujuan, selalu ingin reward. Baik sudah tua pun selalu kita ingin reward. Dalam melakukan pekerjaan apapun kita akan ingin itu reward. Reward itu sebagai satu tujuan. Begini Bu, seandainya ya setelah dia dewasa, setelah dia matang, kadang bekerja itu secara sosial bukan uang yang didapatkan, tetapi para pekerja sosial ketika menolong banyak orang-orang yang misalnya tidak bisa makan, dia bisa dimakan, atau orang yang bisa menolong kehidupan orang, itu adalah reward, Bu. Betul nggak ya? Betul kan? Kita hidup itu kan ada tujuan. Katakanlah saya tujuannya bukan mencari uang misalnya, tapi saya bisa menolong misalnya para lansia yang di jalanan atau Mother Teresa. Dia tidak mencari uang, tapi rewardnya Mother Teresa apa? Ketika ada satu orang yang di jalanan itu yang menderita bisa mendapatkan perawatan yang baik, bisa bahagia, itu adalah rewardnya Mother Teresa. Dia melihat orang yang mukanya itu baik, akhirnya bersinar, walaupun dia dalam orang ya yang dia tolong itu walaupun di ujung kehidupannya, tapi dia bisa mendapatkan tempat yang hangat, mendapatkan perawatan yang baik. Itu Mother Teresa menerima itu sebagai reward bagi dia. Ada sukacita dalam hatinya. Nah, setiap orang tuh pasti memiliki tujuan.
Walaupun tujuannya itu bisa dikasih sebagai reward atau tidak. Dan ketika kita menetapkan reward, kita menetapkannya secara sesuatu yang mungkin dicapai dan adil dalam perhitungan yang baik untuk orang-orang lain juga. Jadi bukan kita ketika itu karyawan atau anak kita, bukan sesuatu yang mudah, dia pasti dapat terus. Jadi dia nyaman gitu. Jadi usahanya nggak keras gitu. Tapi kita bisa atur itu. Begitu, Bu. Betul nggak, Bu ya? Baik, terima kasih Bu Esther. Jadi memang terima kasih, Bu terkadang Liz. suka ini ya, Betul ya. reward itu sering diartikan dengan mungkin barang atau sesuatu yang bentuknya materi seperti itu ya. Namun ternyata dengan ini kita dapat informasi juga bahwa reward bisa di-set bersama-sama, apakah itu berupa penghargaan ucapan ataupun hal lain sebagainya. Jadi tadi saya sambung lagi, dari sini juga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Tita bahwa untuk melihat hasil dari latihan regulasi self regulation ini artinya ini adalah melakukan sesuatu aktivitas yang terus dan menerus, continue begitu. Jadi tidak bisa hari ini dilakukan 1 minggu lalu stop lagi. Nah, itu mungkin akan kesulitan di situ. Nah, ini juga Ibu Liz ada juga pertanyaan nih, cenderung kepada bagaimana tentang kondisi anak-anak yang ADHD seperti itu. Ini juga beberapa orang tua menanyakan ataupun peserta begitu. Mungkin bisa dijawab, Bapak dan Ibu, gini, cara kita melatih kepada anak itu kan untuk melatih self regulate itu kan sesuai dengan usia dan kemampuannya masing-masingnya. Begitu juga dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita yang tahu gitu ya. Dia bisa apa? Contohnya yang tadi saya contohkan ketika ambil minum susu aja. Itu kan sesuatu kejadian yang sehari-hari. Saya nggak tahu nih, saya perkirakan untuk Bapak dan Ibu di rumah itu happen ya, itu happen gitu kan. Anak-anak itu kan gitu kan, dia ambil aja 1 kotak susu yang 2 liter, 1,5 liter, dia ambil terus digeletakin gitu kan. Nah, ketika kita lihat dia, ketika dia masih usia 3 tahun, 4 tahun, dia kamu bilang, ketika kamu buka 1 kue gitu ya, jangan dibukain semua, buka 1 sesuai dengan yang bisa kamu makan. Nah, itu kan sesuai dengan daya dan kemampuan anak. Begitu juga ketika anak dengan kebutuhan khusus, kita yang tahu daya dan kemampuan dia sampai di mana. Jadi kita bisa set targetnya, kita bisa set latihan kita sesuai dengan dayanya. Begitu juga memakai highlight, Bu. Jadi kita bisa lihat dia harusnya di mana bisanya. Gitu. Saya memang belajar bahasa Inggris, saya bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit, tetapi saya perlu membaca, gitu. Jadi saya cari itu level di highlight yang bahasa Inggrisnya itu agak sulit bagi saya, supaya ada kemajuan begitu. Jadi bisa di set range-nya itu kan panjang. Tuh highlight itu bisa saya pakai bukan sebagai contoh untuk self regulate ini, bukan karena saya mau promosikan aja, bukan. Tapi highlight itu Ibu bisa lihat. Range-nya itu mulai dari usia yang paling bawah 1 itu sampai panjang sekali. Nah, kita bisa set itu. Range targetnya sampai di mana. Kalau misalnya, contohlah, gini ya, saya sama suami, kemampuan bahasa Inggris kita kan berbeda. Oh, saya lebih bagus dong. Jadi saya set yang level berapa. Tapi saya bilang, Pak, ini loh lucu, Pak. Coba kamu baca, Pak. Saya cari untuk dia, gitu, yang levelnya mungkin level anak-anak nggak apa-apa, gitu kan ya. Tapi dia dari situ. Tapi dengan demikian, ya bukannya kita ini udah sama-sama tua, ngapain sih belajar bahasa Inggris ya? Kita nggak tahu. Tapi itu adalah sebagai motor bagi kita untuk kalau ada kemajuan itu kan seneng toh. Hidup ini kalau ada kemajuan kan seneng kan? Ya itu, gitu Bu. Jadi di set targetnya, latihannya sesuai daya dan sesuai level kemampuan anak. Begitu. Oke, baik Bu Liz. Ini juga ada pertanyaan dari Ibu Rika dan Ibu Mary. Jadi ini secara nggak langsung mewakili ya untuk orang tua di usia anak-anak yang usia taman kanak-kanak begitu. Dan juga yang saat ini untuk di usia 15 tahun di mana kendalanya bahwa anak-anak ini sering sekali terlambat mengumpulkan tugas, terutama saat PJJ begini ya Bu ya. Jadi pertanyaannya sama-sama membahas bagaimana untuk kita sebagai orang tua bisa membuat sebuah self-regulated
yang benar-benar bisa dipatuhi atau gimana sih Bu? Mungkin bisa sharing dengan kami di sini juga untuk menjawab pertanyaan. Salah satu hal gitu yang bisa kita lakukan untuk anak itu biasanya kita mengizinkan anak itu menanggung kesalahannya sendiri. Jadi kita mengizinkan anak itu untuk memikul dampak atau konsekuensi dari apa yang dia lakukan sendiri. Jadi ketika dia tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, ya sudah kita anggap dia fail. Gitu. Nah, kita sebagai guru itu memang repot, harus komunikasi baik-baik dengan orang tua, tujuannya apa. Gitu kan ya. Ini seperti pertanyaannya Bu Mary. Gimana ketika orang tuanya tidak mendukung? Ini banyak terjadi Bu Mary. Jadi Bu Mary sebagai guru ini saya tahu ya, tetap semangat Bu. Jadi biasanya saya ajarkan kepada guru-guru dan juga saya sedulu ketika masih sebagai guru. Jadi anak itu deal sama kita. Urusannya sama kita. Jadi saya tidak berurusan dengan hal-hal yang bukan urusan guru. Contohnya kalau minum susu tadi bukan urusan guru, tapi kalau saya, kamu kan harus baca buku ceritanya. Ayo kita baca. Dan biasanya gini, ketika kamu tidak membacanya, selesai jam online, teman-temannya sudah selesai, kamu sama bu guru, kita baca bersama-sama. Jadi bukunya kita baca bersama-sama. Ada memang anak-anak yang karena pembacaan highlight itu adalah compulsory dari sekolah, dia tidak membaca sama sekali. Oke, kita nggak bisa marahin anak, gitu ya. Karena kalau anak itu dimarahin, emosinya tambah lebih jatuh lagi, tambah lebih sulit lagi dia untuk membangunkan self-regulate. Kita lakukan bersama-sama. Jadi, oke, buka satu buku yang saya pilihkan yang lucu, gitu ya. Kita baca bersama-sama. Kita baca dari satu halaman, lalu kita ketawa bersama-sama. Kita tidak memarahin anak. Kita baca lagi halaman kedua, lalu kita tebak-tebakan gitu, yang fun, yang menyenangkan. Lama-lama anak itu akan merasa bahwa ternyata asik juga ya baca buku ini ya. Jadi tanpa ibu guru saya akan baca. Jadi kita melakukan hal apa yang menjadi urusan kita dengan anak, sementara kita dengan orang tua. Ketika orang tua itu menotis atau mengetahui ada perubahan yang baik dari anaknya, atau ketika terima rapot, ketika kita punya kesempatan bicara dengan orang tua, kita bisa sampaikan hal itu. Bu, lihat ini anak ibu ternyata sekarang suka membaca. Karena gini, tolong Bu, suka ya tapi di rumah itu masih begini, pasti begini. Biasanya orang tua akan begitu kan? Ya, dia akan curhat. Nah, di rumah juga sama-sama Bu. Karena dia di sekolah sudah menunjukkan hal yang lebih baik, alangkah baiknya kalau di rumah kita juga sama-sama melatihnya bersama. Jadi kita itu bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik dari anak. Begitu. Baik. Lalu ini juga Bu berarti juga bisa menjawab juga untuk Ibu Pika ya, bahwa ya bisa dengan cara ya memberikan sesuatu yang fun, bahwa ya sekarang kita juga lagi menggalangkan soal literasi juga seperti itu Ibu ya, gimana kita mau mengharapkan mereka membaca kalau tidak fun, dan itulah yang membuat menjadi sesuatu yang konsisten dilakukan terus-menerus begitu ya. Ini juga untuk menyikapi anak-anak yang berkebutuhan khusus, juga tadi Ibu juga sempat menyampaikan bahwa sebuah ucapan terima kasih ataupun apa hal-hal yang membuat menyakiti perasaan itu juga jangankan yang mohon maaf untuk yang berkebutuhan khusus, kita yang keseharian pun terkadang emosi ya iya betul, emosi terkadang juga bisa ikut terpancing ya, apalagi dengan yang sekarang situasi pandemi yang terjadi begitu ya. Ini juga ada pertanyaan Bu dari Ibu Melce. Bagaimana justru ini tentang sumber daya manusianya, lebih kepada orang tua sendiri yang khususnya mungkin tingkat pendidikannya dan juga berada di daerah yang terpencil, Ibu, untuk bagaimana self-regulated ini. Baik. Ya, itu tadi kayaknya jawabannya sudah ya Bu ya. Jadi kita deal dengan anaknya, dengan urusan kita dengan anak. Yang menarik adalah pertanyaan dari Pak Nathan. Terima kasih Pak.
Pertanyaannya, saya pernah membaca jika pemberian reward kepada anak itu tidak tepat karena membuat anak mau melakukan sesuatu jika ada rewardnya saja. Betul sekali, Pak. Apa yang Bapak nyatakan itu tidak tepat. Tidak tepat bila reward itu segala sesuatu yang anak itu bisa mudah mendapatkannya. Kemudian begini, Pak. Jadi ketika anak itu masih awalnya itu reward, dan ketika dia akhirnya tahu bahwa reward itu dia dapatkan, ketika melakukan hal-hal yang berguna bagi dia, seiring dengan semakin bertambahnya usia anak, kita bisa menyesuaikan rewardnya, dan anak juga pemahamannya akan reward itu akan berjalan sesuai. Begitu. Contohnya tadi, saya bisa sharing, ketika SMA saya ingat, tabungan mama untuk kakak masuk ke universitas adalah sekian. Ini yang mama bisa tabung. Ketika kakak masuk universitas negeri, bayarnya nggak ada gini. Jadi uangnya itu bisa untuk uang muka mobil. Nah, kemudian dia menyelesaikan S1. Kemudian dia bilang, wah, dia ingin ngambil S2. Gitu. Bahkan di luar negeri. Saya bilang, kita nggak punya uang. Tapi kalau kamu bisa mempersiapkan sejak tahun pertama di S1 untuk bisa mendapatkan beasiswa di S2 di luar negeri, dengan baik kamu akan mendapatkan itu, dan dia mendapatkan itu. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, reward itu akan dia ubah menjadi sebuah target pencapaian kesuksesan dalam hidup. Ya. Mungkin sekarang ketika kamu rajin belajar, ketika kamu ulangan dapat 100, kamu dapat hadiah mainan. Ketika dia bekerja di perusahaan, kalau prestasinya bagus, dia pasti dapat bonus kan. Sama kan seperti kita, Pak Nathan. Kita inginnya itu apa? Bekerja dengan baik, dengan jujur, tidak korupsi. Kita akan mendapatkan reward apa? Kehidupan yang baik. Nama baik kita itu adalah reward dalam kehidupan kita. Betul nggak? Ya. Ketika kita dipercaya, kita bekerja dengan baik, kita naik pangkat. Nah, itu akan jadi reward. Begitu. Betul ya, Pak ya? Nah, rewardnya itu tepat atau tidak tepat, itu sebetulnya yang paling tahu adalah si pemberi reward itu. Ya, kita yang tahu. Mungkin bagi anak, saya masih ingat ketika anak saya SD kelas 1, saya bilang, kalau kamu nanti PR-nya cepat selesai, nanti mama kasih kamu poin yang bisa dikumpulkan, nanti akhir minggu bisa dipakai untuk pergi ke time zone, bisa untuk main. Jadi poinnya itu nanti mama belikan poin untuk kamu main time zone. Tetapi ketika dia besar, atau ketika dia kecil, kan anak waktu itu kecil itu suka main gambar-gambar, kartu yang ada gambar-gambar tokoh-tokoh itu ya. Nanti mama kasih 1 kartu. Itu tidak berarti bagi anak SMA atau begitu, tapi bagi anak kecil. Nah, bisa disesuaikan, begitu, Bapak. Ya. Oke, berarti itu juga bisa menjawab pertanyaan Ibu Lucia ya. Untuk di sini ada concern-nya bahwa anak di kelas 5 dan 6 itu sudah mulai tidak tertarik dengan reward ya. Begitu. Ini juga ada pertanyaan, Bu, dari Ibu Vina. Apakah saat melakukan suatu perubahan itu harus dari hal yang besar bisa langsung kita ubah semua, atau mulai dari yang kecil dulu, Bu? Oke. Kadang ya. Sebelum saya jawab, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yanuar tadi. Katanya anak kelas 5 sudah tidak tertarik dengan reward. Oke, saya mau cerita. Minggu lalu, guru kelas 5 SD di tempat saya bekerja itu harus mengikuti pelatihan Dignas selama 3 hari. Kemudian saya harus menggantikan guru itu mengajar. Dan ketika saya mengajarkan satu tema baru untuk matematika, gitu, satu hal yang baru, satu cara perhitungan yang baru, saya bilang begini sama anak-anak, tolong kamu perhatikan baik-baik waktu Miss menjelaskan. Dan ketika Miss minta kamu mencoba mengerjakan soal-soalnya, kamu usahakan kerjakan dengan baik. Ketika pada waktu online ini kamu bisa mengerjakannya dengan baik dan
Miss challenge lagi, semua dari kamu satu kelas ini sudah bisa mencoba dan menunjukkan dengan baik bahwa kamu paham, kamu bisa mengerjakannya, Miss tidak akan kasih PR. Mereka akhirnya memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika mereka tanya, mereka antusias, mereka mencoba, lah kan sudah bisa semua, ngapain dapat PR. Dan anak senang sekali karena bebas PR. Itu adalah reward. Nah, lalu sekarang kembali ke yang ini tadi, yang dikatakan sama Bu Yanuar gitu ya. Ketika dari Bulusia. Dari Bulusia itu ya. Nah, jika anak itu tidak peduli pada reward, bagaimana menentukan challenge dalam dirinya, itu yang tadi ya. Kemudian yang ini untuk, nah, Bu Berta, usia 14 tahun, dia sulit tidur awal, sekalipun sudah tidak main HP. Tapi malam ya sering main kartu di tempat tidur, kadang sampai larut malam. Nah, ketika ada aktivitas yang menyenangkan, gitu ya, itu regulate-nya dia ke main kartu. Ya, jadi dia punya dorongan secara pribadi, biar sudah lelah, biar sudah ngantuk, tapi karena pengen main kartunya itu asik, ya dia kerjakan itu sampai selesai. Nah, kemudian memang tidak bisa dibalik dalam satu waktu, dalam satu malam. Untuk dia yang biasanya tidur jam 1 pagi, dia harus tidur jam 10, nggak bisa. Berarti secara bertahap, Bu, ketika jam 1 bilang, pokoknya jam 12 malam kamu tidur. Dan pagi, gini, pagi dia masih butuh tidur, masih belum bangun ya, saya akan bangunkan, mau nggak mau, karena harus ada ikut pelajaran online. Ya masih ngantuk. Nah, cobalah kita, ketika kita misalnya biasa bangun jam 5 pagi, tapi pada satu hari, kita jam 2 pagi harus bangun karena ngejar pesawat misalnya. Kan kita hari itu masih udah ngantuk kan. Malamnya itu kita sudah teler. Jadi tidurnya nggak bisa terlalu malam. Biasanya kita bisa tidur jam 11, jam 10. Karena di hari ini kita bangun jam 2 pagi. Kita jam 7, jam 8, paling telat jam 9 kita udah tidur. Itu kan, Bu. Jadi ketika anak ini harus bangun jam 6, bangunkan saja. Dia tidur jam 1, tidur jam 2, jam 6, bangunkan saja. Diharapkan dia teler. Malamnya bisa tidur. Pasti ibu bilang, enggak Bu, anak saya enggak akan teler. Dia akan tetap berusaha menguatkan matanya untuk tetap main, tidurnya jam 1, jam 2 lagi. Karena sudah usia 14. Ya Bu, karena usia sudah 14. Jadi kenapa? Ya kita tetapkan aja target. Ya, kita deal entah gimana saja. Agar dia tidurnya lebih sorean 1 jam. Lebih awal dari biasanya. Memang ini tantangan yang terjadi di masa pandemi ini. Jam tidur anak kacau. Bahkan ada anak yang dibalik. Malam itu jadi siang, siang itu jadi malam. Apakah kita bisa mengubah rutinitas jadi suatu perubahan yang besar atau perubahan yang kecil? Ya, mulai dari yang kecil, nanti lama-lama akan bisa secara besar. Tidak ada yang perubahan yang bisa dibuat atau dilakukan secara drastis. Jadi harus bertahap. Pembentukan self-regulate itu juga bertahap. Tidak bisa langsung gitu. Secara instan dan secara fenomenal berubahnya. Itu sulit. Kenapa? Karena self-regulate itu adalah life skill. Skill itu tidak bisa dicapai dalam satu malam. Skill itu dibangun atas jam terbang yang banyak. Contohnya kita naik sepeda, nggak bisa dalam satu hari kita belajar kita udah mahir. Contohnya ketika ibu menyetir mobil, ibu atau bapak setir mobil, di minggu pertama, waduh tegang sekali dan nggak bagus. Tapi setelah setiap hari pegang mobil selama 1 tahun, bapak sama ibu akan lebih lihai, atau paling tidak lihainya, cekatannya nyetir mobil sama dengan sopir ambulan. Gitu ya. Itu kan Bu, jadi butuh jam terbang. Ini juga Bulis ada pertanyaan lewat direct message dari Ibu Sri Wahyuni menanyakan seperti ini Bu. Seperti yang kita tahu, banyak sekali anak yang tidak dapat mengendalikan emosi mereka sendiri. Contohnya pada anak remaja. Yang kita ketahui mereka sedang pubertas.
Ketika remaja tersebut dihadapkan dengan orang tua yang overprotective, tetapi anak tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik bersama orang tuanya sendiri. Ketika anak diberi peringatan agar tidak mengulang kesalahan yang sama oleh orang tuanya, tapi anak tersebut dengan sengaja, justru dengan sengaja Bu di sini, melakukan kesalahannya lagi. Bagaimana untuk kita sebagai orang tua menyikapi sikap anak? Terima kasih. Yang pertama, ketika anak itu emosi atau sedang berapi, kita sebaiknya tidak emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika masih ada emosi, itu tidak bisa diajak bicara. Itu kan. Yang ketiga, karena ini anak sudah remaja, kita akan kembalikan dampak dan akibatnya dia yang akan dia terima ketika dia sikap dan perilakunya tetap seperti itu. Bukan kita menggurui, atau bukan kita meminta, atau bukan kita memerintahkan. Karena anak remaja tidak bisa disuruh-suruh, tidak bisa diperintahkan. Gitu. Saya bilang, kalau kamu marah, dan kamu marah itu kamu luapkan, begitu, itu analoginya, Nak, seperti ketika ada tikus masuk ke dalam lumbung padi, atau ketika ada tikus masuk ke dalam gudangmu, gudang kaos, gudang sepatu bagus, gudang apa, kamu bakar lumbungnya, kamu bakar gudangnya. Si tikusnya mati, tetapi padinya hangus. Si tikusnya mati, tetapi barang-barangmu yang berharga di dalam gudang itu juga ikut hangus, terbakar. Kamu rugi kan? Berarti tidak setiap permasalahan itu harus dibakar, harus dihadapi dengan kemarahan yang cukup besar. Kita ajak bicara, dialog. Dan Bapak dan Ibu, saya mengalami hal yang sama karena saya punya anak remaja. Memang menghadapi remaja itu tidak mudah. Saya katakan, saya punya dua anak yang sekarang usianya 27 dan 22, laki-laki, dua-duanya. Yang satu mendapatkan beasiswa full scholarship untuk S2 di Melbourne. Yang satu baru menyelesaikan S1 dengan cum laude. Anak-anak saya bukan anak yang cerdas, bukan anak yang jenius. Justru kalau anak itu jenius, tantangannya lebih besar. Karena anak itu cerdas, dia akan lebih aktif. Ya. Nah, saya punya satu kiat. Saya akan suka date sama mereka. Jadi saya suka ke tempat yang mereka suka. Mereka sukanya misalnya minum kopi di satu kedai tertentu. Jadi saya ngajak dia ngopi di kedai itu. Ketika ngopi kan ngobrol. Nah, ketika ngobrol itu kita sampaikan beberapa hal. Dating itu artinya berdua. Jadi bukan pergi rame-rame satu keluarga. Anak itu perlu dating dengan ayahnya. Perlu dating dengan ibunya. Berdua saja. Jadi saya sampai buatin jadwal. Dalam 1 bulan misalnya, saya bilang sama suami saya, kamu belum pergi loh sama yang kecil. Kamu belum pergi loh sama yang besar. Jadi dalam 1 bulan itu paling tidak saya tetapkan 1 kali. Hanya 1 kali Bapak dan Ibu. 1 bulan itu 30 hari. Itu perginya hanya 1 kali. Jadi saya harus pergi 1 kali dengan anak saya yang besar. Saya harus pergi 1 kali dengan anak saya yang kecil. Suami saya pergi 1 kali dengan anak yang besar. Suami saya pergi 1 kali dengan anak kecil. Hanya 4 kali ini orang tua dating sama anak. Dan itu kadang-kadang tidak tercapai. Karena anak remaja nggak suka pergi sama mamanya. Tapi ya gimana kita, jadi ketika supaya dia mau pergi sama saya berdua, supaya dia suka ngobrol dengan saya, jadi saya harus ngobrolnya itu tidak seperti polisi yang menginterogasi orang. Nanya terus. Sekarang ini pun dia ada di Australia. Ketika saya telepon dan saya tanya, gimana nilaimu? Gimana kamu sudah kumpulin tugasmu? Gimana? Ya Mas, sebentar ya Mas, saya masih sibuk. Tutup sudah. Betul kan? Kenapa kok anak remaja itu seringkali susah loh kalau kita ngajak omong itu. Sungguh susah. Kita sebagai orang tua itu punya kerinduan, punya maksud untuk bicara yang enak, yang baik. Tapi nggak mudah untuk dijalankan. Gitu Bu. Itu ya Bu ya. Tetap semangat Bu untuk yang punya anak remaja.
Siap. Jadi ini justru menggelitik juga ya Bu ya. Di sini Iya. ada pertanyaan dari Bu Melce bahwa mengapa rutinitas membuat mental seseorang makin kuat, sementara generasi betul. alfa dan milenial saat ini justru Nah. kalau bisa rutinitas itu kan dihindari Iya. begitu. Iya. Iya. Luar biasa. Nah, saya kuncinya rutinitas itu saya tetapkan jadwal. Ketika mereka tidak melakukan itu, saya tinggal. Saya tinggal aja. Betul. Wow. Mulai dengan makan. Mereka sudah remaja ya, begitu. Ketika misalnya saya punya kebiasaan makan malam itu selesai kita makan, saya ringkes, sisanya saya kasih ke satpam. Karena kan besok udah gak enak. Saya selalu makanan nggak bisa fresh 1 hari. Walaupun nggak mewah makanannya. Tapi ketika mereka nggak mau, saya ringkes. Udah, selesai. Dia mau order di luar, oke. Tapi saya bilang, kenapa kamu seperti itu? Gitu. Jadi ketika saya sudah janji kita mau pergi keluar jam berapa gitu ya, dia nggak siap ya saya tinggal aja sekali 2 kali. Tapi setelah itu saya bilang bahwa saya kecewa, saya sedih kan sudah janji. Di baliknya saya juga harus melatih diri saya ketika sudah janji jam berapa ya saya harus siap gitu sama mereka. Baik. Oke, terima kasih Bu Lis. Jadi Bapak Ibu tidak terasa ya, ini benar-benar sesuatu informasi yang baru. Saya baru juga dapat bahwa oh iya ternyata kita bisa membuat jadwal gitu, date gitu ya, bahwa kenapa nggak kita ajak anak-anak remaja kita untuk ayo jalan sama-sama sharing, betul ya. Ternyata itu sesuatu yang menyenangkan, apalagi ini tentang pembiasaan ya. Ibu, tidak terasa juga ini kita sudah mau mengakhiri sesi webinar hari ini. Saya akan meminta Pak Tri untuk memandu kita ya untuk tadi yang sudah saya sampaikan Lucky Wheel seperti itu. Jadi Pak Tri, waktu dan tempat mungkin kami persilahkan Bapak untuk memandu Lucky Wheel hari ini. Oke, terima kasih Ibu Yanuar. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, untuk webinar kali ini Pinnacle akan memberikan 2 hadiah. Ini untuk pemenang pertama nanti dari Lucky Wheel ini akan mendapatkan akun Highlights Library yang aktif selama 6 bulan. Kemudian ada satu lagi itu hadiah dari Pinnacle. Oke. Ini akan langsung saya mulai ya Bapak Ibu ya untuk mempersingkat waktu. Oke. Oke, ini Miss Kartika Apriana ini akan mendapatkan akun Highlights. Kemudian yang kedua akan mendapatkan hadiah dari Pinnacle. Oke, Miss Poni Sanjaya. Oke, nanti setelah ini akan dihubungi ya Miss ya dari tim Pinnacle. Oke, makasih Pak Tri. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri sesi, silahkan untuk mengisi link feedback form ya yang ada, juga akan ada ditampilkan di ruang chat Bapak Ibu. Dan juga bisa saat Bapak Ibu nanti bisa masuk ke kunjungi online store kami di alfaedukasi.com untuk melihat produk apa saja yang kami punya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan juga bisa menghubungi kami lewat sosial media kita di Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga link YouTube kami. Dan juga bisa langsung menghubungi kami via WhatsApp yang tertera dan juga email, serta kunjungi website kami di pinnaclealpha.com. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Saya tadi membuka dengan sebuah kutipan dan saya akan coba mengakhiri dengan sebuah kutipan dari James Casap. Beliau mengatakan bahwa jangan tanyakan pada anak-anak apa cita-cita kamu ketika dewasa, tetapi tanyakan masalah apa yang ingin kamu selesaikan.
Ini akan mengubah pembicaraan dari kepada siapa aku ingin bekerja menjadi apa yang harus aku lakukan untuk mempelajari hal-hal yang perlu untuk menemukan solusinya. Jadi semoga tips-tips yang Ibu Lis berikan hari ini memberi manfaat kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih dan akhir kata saya Yanuarsyana Klau. Dan juga terima kasih kepada Ibu Lis selaku pembicara kita hari ini. Salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan yang disarankan pemerintah, dan sampai jumpa di webinar Pinnacle Alpha Edukasi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan mengisi feedback form yang sudah dikirimkan di chat room Bapak Ibu. Words, vocabulary, I know.